Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tayyib, ayyuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari yang berbahagia ini kita senantiasa masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan yang patut kita syukuri sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar secara online untuk mapel yang Ustadz ajarkan, yakni mapel Nahu. Ya. Namun terlebih dahulu harusnya kita mensyukuri atas nikmat yang lebih besar yang Allah telah karuniakan kepada kita sebagai manusia, yaitu nikmat di mana Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Kemudian Allah telah mengkaruniakan pada kita iman, dan juga kita dikaruniakan oleh Allah untuk mengenal sunnah dan insya Allah mengamalkannya berdasarkan pemahaman manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan pada kita agama kita, dan mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, kemarin kita sudah sampai pada poin judulnya apa kemarin itu? Al-mu'rab wal mabni minal af'al. Ya, bina'ul madhi kemarin insyaallah udah kita jelaskan ya. Kemudian sekarang mungkin belum semua Ustaz ajarkan, namun hari ini kita akan sambung ya. Nah, jadi yang pertama dari al-mu'rab wal mabni minal af'al itu adalah bina'ul madhi ya. Nah, kemarin udah Ustaz ajarkan fi'il madhi itu dia bisa mabni ala sukun ya. Nah, mabni ala sukun, ya fi'il mudhari itu mabni ala sukun kalau dia bertemu dengan ta fa'il, kemudian kalau dia bertemu dengan nun niswah, kemudian kalau dia udah dua itu aja. Kemudian fi'il madhi itu dia bisa mabniun ala dhammi kalau dia bertemu dengan wawul jamaah. Ya. Kemudian fi'il madhi dia bisa mabni alal fathi ya kalau idza lam yattasil bihi dhamir, kalau dia tidak bertemu atau bersambung dengan dhamir apapun. Kemudian idza tasalat bihi ta'ut ta'nis, kalau fi'il mudhari'nya bertemu dengan ta'ut ta'nis. Kenapa dia dikatakan mabni ala sukun padahal dia bertemu dengan ta'ut ta'nis? Karena patokan untuk mengatakan fi'il mudhari itu mabni adalah bukan pada dhamir-dhamirnya, tapi pada huruf terakhir dari fi'il madhi itu. Maka pada dhamir idza tasalat bihi ta'ut ta'nis, fi'il madhi dikatakan mabni ala as-sukun idza tasalat bihi ta'ut ta'nis karena memang baris pada fi'il madhi enggak berubah. Contohnya antum bisa lihat di sini sa'adat su'adu ummaha. Ini taknya yang baris sukun itu adalah ta'ut ta'nis. Adapun fi'il madhinya huruf akhirnya adalah dal yang barisnya adalah fathah. Maka sa'ada kita katakan fi'lun madhin mabniun alal fathi. Ya. Taib. Kemudian fi'il madhi juga ada mabni alal fathi idza tasala bihi dhamirun min dhamairin nasbi al muttasilah. Ya, jika fi'il madhinya bersambung dengan dhamir bersambung dengan salah satu dari dhamir nasab al-muttasilah yang bersambung.
Ya, di sini contohnya a'jabani dengan a'jabana. Maka kita katakan a'jaba itu adalah fi'lun madhin mabniun 'alal fathi, ya. Taib. Nah, selanjutnya kita masuk ke bina'ul al-fi'lil amri. Bina'ul fi'lil amri. Antum lihat situ. Al-fi'lul amri atau fi'lul amri yubna daiman, selalu mabni, ya. Sama kayak fi'il madhi. Dia selalu mabni. Al-fi'lul amri yubna daiman wa tafsilu dzalika 'ala nahwi tali. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Antum lihat situ. Yubna 'ala sukun. Fi'il amri mabni 'ala sukun. Idza kana sahihul akhir wa lam yattasil bihi dhamirun. Jika fi'il amrinya itu sahihul akhir, huruf akhirnya huruf sahih. Ini juga udah saya jelasin sebelumnya, ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi aja. Idza kana sahihul akhir, artinya fi'il amrinya itu huruf akhirnya huruf sahih. Berarti fi'ilnya juga harus fi'il sahih, bukan fi'lul mu'tal. Walam yattasil bihi dhamirun, dan dia tidak bertemu dengan dhamir apapun. Contohnya ijtahid. Ya, huruf akhirnya adalah dal. Huruf dal itu huruf sahih. Dan setelah dal enggak ada dhamir, maka saat itu kita katakan fi'il amrinya mabniun 'ala sukun. Nah, selanjutnya, idza tasalat bihi nunun niswah, kalau dia bertemu dengan nun niswah, dhamir antunna. Ayyatuhal mumarridat alijnal marda. Antum lihat situ, alijna. Nunnya nun niswah. Maka fi'il amrinya juga huruf akhirnya itu adalah huruf sahih, ya, huruf sahih. Nah, maka dia jadi alijna, jimnya itu adalah huruf akhir dari alij. Maka dia mabniun ala as-sukun. Taib. Sekarang kita lihat di situ yang ba. Yubna ala hasfi harfil illah idza kana mu'tal al-akhir bil alifi awil wawi awil ya. Ya. Nah, ini masuk ke fi'il mu'tal al-akhir, fi'lul mu'talil akhir. Fi'il yang huruf akhirnya adalah huruf illat. Nah, maka di sini dikatakan yubna fi'il amri mabniun, ya, mabni ala hasfi harfil illah, mabni dengan dihapusnya huruf illat idza kana mu'tal al-akhir, jika fi'ilnya itu huruf akhirnya huruf illat. Baik huruf illatnya itu alif, awil waw atau waw ataupun ya. Contoh is'a fi fi'lil khair, berusahalah melakukan kebaikan. Itu harusnya ada aliful maksurahnya, yang kayak huruf ya tapi enggak ada titik. Nah, itu dihapus karena ini fi'il amri. Fi'lul amri pada fi'il mu'talil akhir mabniun ala hasfi harfil illah. Nah, ya. Misalnya fi'il amri yang lain selain is'a, contoh misalnya ud'ullah, berdoalah kepada Allah. Nah, di situ kata ud'u ketika kita mengi'rabnya fi'lul amri mabniun ala hasfi harfil illah li'annahu fi'lul mu'talil akhir atau li'annahu min fi'lil mu'talil akhir. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, contoh yang lainnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Ini kata ud'u harusnya ada wawunya. Cuma wawunya dihapus karena dia sedang menjadi fi'il amri. Kenapa dihapus? Karena jenis dari fi'il amri di sini adalah dia fi'il mu'talil akhir. Nah, ya, maka dihapuslah wawunya. Kemudian kata ittaqi, ya, ittaqi, ya. Nah, harusnya ada ya-nya. Harusnya ada ya-nya, maka ya-nya dibuang, ya. Karena kata ittaqi adalah fi'lul amri mu'talul akhir, ya. Baik. Selanjutnya yang bagian jim. Wa yubna ala hasfin nun idza tasalat bihi, nomor 1 aliful itsnain, yang kedua wawul jamaah. Ini berkenaan dengan af'alul khamsah. Tapi kalau enggak tahu af'alul khamsah, ingat aja ini, ya. Fi'il amri itu bisa mabni ala hasfin nun
Ya, mabni dengan dihapusnya huruf nun atau dengan menghapus huruf nun. Idza tasalat bihi, jika bersambung dengan fi'il mudhari itu yang pertama aliful isnain. Alif untuk domir antuma atau huma. Ya, antuma atau huma. Antuma lebih cocoknya. Karena ini domirnya adalah fi'il amri, domir fi'il amri ya. Taib. Contoh, ya harisail marma kuna yaqizaini. Ya. Ya harisail marma kuna yaqizaini. Nah, pada kata kuna itu harusnya kunani. Ya, ni-nya dibuang karena kuna ini ya adalah fi'lul amri. Ya, fi'lul amri bagi domir antuma adalah dengan cara menghapuskan nunnya. Karena di situ ada fi'il amrinya bertemu dengan aliful isnain. Ya. Nah, selanjutnya wawul jamaah. Ya, fi'il amri mabni dengan menghapus nun juga kalau dia bertemu dengan wawul jamaah maka dibuang nunnya. Contoh, ya talibi al-ilma ihtarimu al-muallima. Harusnya ihtarimuna. Cuma nunnya dibuang karena fi'il amrinya di situ ya bertemu dengan wawul jamaah. Fi'il amri itu dia harus majzum, harus sukun ya. Fi'il amri itu harus sukun. Cuma kaidah sukun-sukun atau kaidah-kaidah jazmnya ini berbeda-beda ya, berbeda-beda. Baik. Baru yang nomor 3, yaul mukhatabah. Ya, yaul mukhatabah. Berarti fi'il amri mabniun ala hasfin nun kalau pertama dia bertemu dengan aliful isnain. Kalau dia bertemu dengan wawul jamaah. Yang terakhir kalau dia bertemu dengan yaul mukhatabah untuk domir anti. Ya Fatimah tuhtarimi al-muallimata. Wahai Fatimah, hormatilah gurumu. Nah, ihtarimi harusnya ada nanya, ihtarimina. Ya, tapi nunnya dibuang. Taib. Selanjutnya bagian dal. Fi'il amri mabni 'alal fathi. Ya, fi'il amri mabni 'alal fathi idza tasalat bihi nunut taukid. Jika dia bertemu dengan nun taukid. Ya, contohnya ayyuhal ummalah ya i'lamanna afwan atau i'laman boleh, i'lamanna atau i'laman itu boleh nunnya antum tasdidkan atau antum sukunkan, i'laman ya, itu bukan a'laman ya, i'laman. Anna miftahar rizqi fi itqanil amal. Artinya, wahai para pekerja, ketahuilah bahwa sesungguhnya kunci rizki itu adalah dengan bagusnya kita bekerja. Nah, ya, itqan itu bagusnya atau baiknya. Taib. Nah, sekarang lihat mulahazatun. Yubna fi'il amri ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Tengok di sini. Fi'il amri itu mabni dengan apa yang fi'il mudhari'nya dijazamkan dengannya. Ya, fi'il mudhari'nya dijazamkan dengannya. Nah, ini kaidah sebenarnya ringkas kalau dibuat seperti ini. Tapi kalau antum enggak tahu menjazamkan pada fi'il mudhari akan sulit. Ya. Perhatikan, kalau fi'il mudhari'nya itu mufrad, jazamnya itu dengan sukun. Kalau fi'il mudhari'nya itu aliful isnain, wawul jamaah atau kemudian dia dengan yaul mukhatabah, maka dengan cara menghapus nun. Itu kalau dia sahihul akhir. Kalau dia sahihul akhir. Kalau dia fi'lul mudhari'nya mu'tallul akhir, kalau mufrad
maka dengan cara hasfu harfil illah, dengan menghapus harfu illahnya. Adapun apabila fi'il mu'talil akhir tersebut ya bersambung dengan aliful isnain atau bersambung dengan yaul mukhatabah atau dengan wawul jamaah, maka sama seperti pada fi'il sahihul akhir, yaitu dengan cara menghapus nunnya. Makanya di pelajaran sebelumnya kalau antum nggak paham dengan ini, di pelajaran ini akan lebih sulit ya. Nah, bagi yang nggak tahu tentang masalah ini, nanti bisa dibahas tentang di pelajaran nahwu di kelas 8 ya, bisa antum tengok pelajarannya jazmu fi'lil mudhari ya, menjazamkan fi'il mudhari. Nah, taib. Nah, antum tengok sini, al fi'lul mudhari ya, al mabni. Sekarang fi'il mudhari yang mabni. Kalau tadi fi'ilul amri. Sebelumnya fi'il madhi. Nah, sekarang ternyata fi'il mudhari juga ada yang mabni. Nah, pada asalnya antum dengar ini, pada asalnya fi'il mudhari itu mu'rab. Karena dia bisa mansub, bisa majzum, bisa marfu. Ya. Contoh bisa yaktubu berubah menjadi yaktuba atau menjadi yaktub. Berubah kan akhirnya kan huruf ba-nya yaktubu, yaktuba dan yaktub. Nah, makanya seperti yang Ustaz bilang tadi, fi'il mudhari asalnya adalah fi'il yang mu'rab, artinya akhirnya bisa berubah. Tapi ada beberapa kondisi di mana fi'il mudhari bisa berubah menjadi mabni. Makanya judul di sini adalah al-fi'lul mudhari'u al-mabniyu. Fi'il mudhari yang mabni. Antum tengok situ. Mata yubnal fi'lul mudhari'u. Kapan fi'il mudhari itu dia mabni? Nah, antum tengok sini. Yubnal fi'lul mudhari'u fi halataini. Fi'il mudhari itu menjadi mabni pada dua kondisi. Ya, pertama antum lihat sini. Idza tasalat bihi nunun niswah. Jika fi'il mudhari itu bersambung dengan nun niswah. Wa ma'aha yubna 'ala sukun. Nah, dengan nun niswah ini maka fi'il mudhari itu dikatakan mabniyun 'ala sukun. Antum lihat situ, al mumarridatu tu'alijna. Nanya pendek, afwan. Al mumarridatu tu'alijnal marda. Para suster atau perawat sedang mengobati pasien. Tengok, tu'alijna itu huruf akhirnya adalah jim, dan baris jimnya itu selalu sukun. Nggak bisa antum rubah dia menjadi tu'alijina atau tu'alijana, nggak bisa. Maka saat fi'il mudhari bertemu dengan nun niswah, maka kita mengatakan fi'il mudhari tersebut mabniun 'ala sukuni litisalihi binunin niswah. Nah, paham di sini ya? Kalau seandainya dia enggak bertemu dengan nun niswah, maka kita cukup mengatakan ya, misalnya mumarridot kita ganti dia dengan satu orang perawat aja. Al mumarridatu tu'aliju al marda. Al mumarridatu tu'aliju al marda. Ya. Nah, kalau seandainya kita rubah tu'aliju menjadi tu'alija juga bisa. Misalnya turidu al mumarridatu an tu'alija al marda. Berubah jadi menjadi tu'alija. Tapi pada kasus kalau fi'il mudhari'nya bertemu dengan nun niswah, maka enggak bisa jimnya berubah, enggak bisa. Ya. Walaupun di depannya nanti ada misalnya huruf yang menasobkan fi'il mudhari kayak huruf an tadi. Misalnya ya, turidu al mumarridatu
antu'alijna. Jimnya nggak bisa berubah karena fi'il mudhari yang bertemu dengan nun niswah adalah fi'il mudhari yang mabni. Bisa antum pahami sampai di sini ya? Thayyib. Nah, yang selanjutnya, idza tasalat bihi nunut taukid as-saqilah awil khafifah wa ma'aha yubna 'alal fathi. Tengok sini. Ya. Kalau tadi ya, fi'il mudhari yang pertama mabni 'ala sukun karena bertemu dengan nun niswah. Tapi yang kedua tengok di sini. Jika fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid as-saqilah yang berat, awil khafifah atau nun taukid yang khafifah yang ringan, maka saat itu fi'il mudhari dikatakan mabniyun 'alal fathi. Mabniyun 'alal fathi. Ya, baik. Antum lihat sini contohnya. Wallahi la uqawimannal fasada. Wallahi la uqawimannal fasada. Demi Allah saya akan memusuhi kerusakan. Saya akan memusuhi kezaliman. Itu artinya al-fasad di situ ya. Al-fasad. Nah, antum lihat kata la uqawimanna asalnya uqawimu. Tapi karena bertemu dengan nun taukid as-saqilah, maka kata uqawimu berubah menjadi uqawimanna. Nah, ya, baik. Nah, tengok contohnya dalam Al-Qur'an, la yusjananna wa la yakunam minas saghirin. Nah, ya, baik. Wa fi ma'ada hatainil halataini yakunul mudhari mu'raban. Nah, selain dari dua kondisi yang udah disebutkan di atas, selebihnya fi'il mudhari itu mu'rab. Ya, fahayya nata'arrafu ma'an ala i'rabil fi'lil mudhari. Nah, mari kita mengenal ya fi'il mudhari yang mu'rab itu. Nah, antum lihat sini, al-fi'lul mudhari halatul i'rabi hiya, tengok. Al-mudhari'u al-mu'rab, fi'il mudhari yang dia mu'rab, ya. Halatul i'rabi hiya ar-raf'u an-nasbu al-jazmu. Antum tengok di sini. Ya. Fal fi'lul mudhari yurfa'u wa yunsabu wa yujzam wa la yujar li'anna al-jarra min khasa'isil asma. Nah, fi'il mudhari itu dia bisa marfu', dia bisa mansub dan bisa jazam. Tapi tidak bisa jadi majrur karena jar adalah khusus untuk isim. Khusus untuk isim. Tengok. Fa mata yurfa'ul mudhari. Nah, kalau begitu kapan fi'il mudhari itu marfu'? Nah, antum catat. Ini kaidah penting, ini kaidah-kaidah penting semua. Kalau antum enggak paham ini sulit nanti. Makanya jangan ngantuk. Jangan main-main, catat pelajarannya kalau memang antum pingin menguasai pelajaran. Nah, fa mata yurfa'ul mudhari, kapan fi'il mudhari itu marfu? Antum lihat. Yurfa'ul fi'lul mudhari idza kana ghairu masbuqin binasibin aw jazimin. Fi'il mudhari dia marfu' idza kana ghairu masbuq, jika tidak didahului. Jika tidak didahului binasib oleh huruf nasab au jazim atau huruf jazm. Contoh ya, yatafawwaqu al-mujiddu ala aqranihi. Ya, tengok. Yatafawwaqu, qafnya itu, tengok. Itu barisnya dhammah, itu dhammah tanda rafa. Nah, idza kana ghairu masbuq binasib au jazim, di depannya itu enggak ada huruf nasab dan huruf jazam, maka fi'il mudhari yatafawwaqu di sini dia marfu bi dhammatin zahirah. Dia marfu dengan dhammah yang jelas. Nah, ya, taib. Selanjutnya, kita baca artinya. Anak yang rajin itu mengungguli teman-temannya. Al-mujid
anak yang rajin ya, atau orang yang rajin juga boleh. Anak atau orang yang rajin atau yang gigih itu mengungguli teman-temannya. Tengok, alamatu raf'il fi'lil mudhari ad-dhammah az-zahirah idza kana al-fi'lu sahihul akhir. Antum tengok sini. Tanda rafa dari fi'il mudhari adalah ad-dhammah az-zahirah, dhammah yang zahirah. Idza kana al-fi'lu sahihul akhir. Jika fi'ilnya berupa fi'il sahihul akhir, yang hurufnya bukan huruf illat. Ya, taib. Selanjutnya, mislu akhi yuhibbul qira'ata. Akhi yuhibbul qira'ata. Ad-dhammah al-muqaddarah idza kana al-fi'lu mu'tallal akhiri bil alifi. Nah, tengok. Tanda rafa fi'il mudhari bisa juga bentuknya ad-dhammah al-muqaddarah. Dhammah yang muqaddar. Muqaddar itu artinya dihapus atau tidak nampak. Kapan itu digunakan? Idza kanal fi'lu mu'tallal akhir. Jika fi'il mudhari'nya adalah fi'il mu'tal akhir bil alif. Jika fi'il mudhari'nya adalah fi'il mu'tal akhir yang huruf akhirnya adalah huruf alif. Contoh, yas'a al-muslimu fi fi'lil khairi. Yas'a al-muslimu fi fi'lil khairi. Nah, yas'a di situ adalah fi'il mudhari'nya. Ya. Nah, kata yas'a huruf akhirnya itu yang kayak huruf ya itu tapi enggak ada titik, namanya itu alif, ya. Itu disebut alif. Nah, maka ini asalnya adalah fi'il mudhari yang dia marfu. Dari mana kita tahu dia marfu? Karena dia tidak ada di depannya itu huruf nasab dan huruf jazam. Maka kita katakan dia fi'il mudhari yang marfu. Ustadz, tapi tanda marfu'nya mana Ustadz? Nah, tanda marfu'nya itulah yang tadi dikatakan ad-dhammah al-muqaddarah. Dhammah yang dihapus atau disamarkan. Nah, maka enggak perlu ditampilkan yas'ayu atau yas'a'u, enggak boleh. Dia cukup yas'a. Maka waktu mengi'rabnya gimana? Waktu mengi'rabnya begini, cara mengi'rabnya, perhatikan. Yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi li'annahu min fi'lil mu'tallil akhir. Ya, nah itu cara mengi'rabnya. Beda kalau tadi dengan yuhibbu. Kalau yuhibbu cara mengi'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah az-zahirah 'alal akhir. Adapun untuk kata yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un, tetap disebut marfu'nya bid-dhammatin muqaddaratin 'alal alifi li'annahu min fi'lil mu'tallil akhir. Nah, ya. Nah, awil ya atau huruf ya. Kalau fi'il mu'tal akhirnya, huruf akhirnya ya, dhammahnya juga muqaddarah. Contoh, yajri al-la'ibu fi ardi al-mal'abi. Yajri asalnya yajriyu, tapi karena ini fi'il mu'tal akhir, maka enggak boleh ditampakkan dhammahnya. Maka i'rabnya gimana? Yajri fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i. Kalau yang pertama tadi 'alal alif, karena ini ya maka dikatakan fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i li'annahu min fi'lil mu'tallil akhiri. Paham sampai sini ya? Baik. Waktunya udah habis, ya barakallahu fikum. Semoga antum paham dari penjelasan Ustadz ini. Kalau nggak paham, tanyakan ke Ustadz atau dengarkan ulang rekamannya, atau silakan tanya sama teman yang udah paham. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.